Kamu adalah istriku. Kalau aku tidak memanjakan kamu, siapa yang harus aku manjakan? Suara rendah, magnetis, dan sedikit serak terdengar di telinga. Kina tidak tahu apakah dirinya terlalu sensitif. Dia tiba-tiba merasa suara Ezra sangat enak didengar. Jika suaranya pada kalimat depan begitu bagus sehingga bisa membuat telinga seseorang hamil, maka suaranya pada kalimat belakang yang sangat rendah, apalagi kata yang sengaja diperpanjang, seolah-olah adalah suara terindah di dunia. Melihat Kina bengong, Ezra bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak berbicara lagi?" Oh, tidak apa-apa." Kina tersadar kembali, menepuk-nepuk pipi yang sedikit panas. Matanya tampak berbinar. "Ezra, pernahkah aku mengatakan bahwa suara kamu sangat enak didengar? Kamu suka suaraku?" Ezra tidak dapat menahan sudut mulut yang terangkat. Ternyata Kina terbengong karena suaranya. Kina mengangguk dengan terburu-buru, menjawab, "Suka, tapi kamu jarang bicara." "Kalau begitu aku akan sering bicara ke depannya." Jawabnya, "Oke, aku agak mengantuk." Kina menguap, "Temani aku tidur sebentar." Kina menyadari ada lingkaran hitam di bawah mata Ezra, juga kelelahan yang terlihat dari wajahnya. Tampaknya Ezra tidak cukup tidur karena mengkhawatirkan dirinya yang koma dalam beberapa hari ini, serta Ezikra yang hilang tanpa kabar. "Oke." Ezra menggendongnya dan membaringkannya di ranjang rumah sakit. "Kamu tidur dulu, aku mandi." Usai berbicara, dia berjalan ke kamar mandi. Kina berbaring di tempat tidur, mengambil ponsel untuk mencari berita akhir-akhir ini. Ezra tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura tenang di hadapannya, jadi dia juga tidak berani banyak tanya. Tapi dia bisa merasakan bahwa Ezra pasti sangat sakit hati karena persoalan Ezikra yang hilang. Dia ingat ketika ledakan terjadi, punggung Ezikra terluka oleh ledakan karena berusaha melindunginya. Pada saat terakhir, Ezikra membawa dirinya melompat ke laut. Mengingat gambaran sebelum koma, di mana air laut dinodai dengan merah darah yang tampak menakutkan, Kina menggigil. "Ada apa, Kina? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ezra berjalan keluar dengan handuk setelah selesai mandi. Ketika dia melihat Kina tampak pucat, dia segera bertanya dengan gugup. Kina tersadar kembali, menggelengkan kepala, "Tidak apa-apa, aku cuman teringat beberapa hal." "Teringat apa?" tanyanya. Kina bangun dari tempat tidur, mengambil handuk kering dari tangan Ezra, dengan lembut menyeka rambutnya yang basah. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengumpulkan keberanian, berseru dengan hati-hati, "Ezra." Ezra menoleh dan mengangkat kelopak untuk menatapnya. "Tidak ada." Kina menggigit bibir, menelan kembali keingintahuannya ke dalam perut. "Apa yang ingin kamu katakan?" "Tidak, aku cuman ingin memanggil kamu." Setelah mengeringkan rambut, Ezra berbaring di tempat tidur, menundukkan kepala dan menyandar di tubuh wanitanya yang mungil. Dia memikirkan kembali semua kejadian dalam beberapa hari ini, sejak Kina dibawa pergi oleh Ezikra, sampai jatuh ke laut dan koma. Dokter mengatakan bahwa Kina mungkin tidak akan pernah bisa bangun lagi. Kemudian diketahui Kina menghamili anak mereka, hanya dalam waktu beberapa hari. Ada begitu banyak kejadian yang mendebarkan. "Kina!" Ezra berteriak dengan suara rendah, memegang lengannya erat-erat. Kina perlahan mengangkat kepala untuk menatapnya. Ezra membuka mulut, setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia bertanya, "Apakah kamu menginginkan anak?" Kina tidak menyangka Ezra akan tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia terkejut sejenak, kemudian bertanya, "Ezra, apakah kamu sudah tidak sabar untuk menjadi ayah?" "Bukan." Ezra menyangkal tanpa pikir panjang, lalu menjelaskan, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku rasa kita cukup membiarkan hal seperti itu terjadi secara spontan. Selain itu, aku pernah bilang bahwa aku akan menghormati keputusanmu tentang persoalan anak. Aku cuman asal tanya, tidak usah banyak pikir." Selesai menjelaskan, dia diam-diam menghela nafas lega. Sebelum dia tahu apa pendapat Kina tentang anak, dia tidak mau Kina mengetahui dirinya telah hamil. "Iya, aku tidak punya rencana untuk punya anak dalam waktu dekat ini."
Kina terdiam. Dia merasa karena Ezra telah berinisiatif mengungkit masalah ini, maka pastinya sudah tidak sabar untuk memiliki anak. Tapi sekarang keberadaan Ezikra belum diketahui, sementara Ezra juga harus kembali ke tentara lagi. Dengan demikian, Ezra pasti akan sangat sibuk. Dia tidak menolak untuk memiliki anak, tetapi dia merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk hamil. Jadi dia menjelaskan, untuk melahirkan bayi yang sehat, aku perlu merawat tubuh dan mempersiapkan mental terlebih dahulu. Tahun depan saja, kita boleh punya anak tahun depan. Benar saja, Kina belum berencana untuk memiliki anak. Suasana hati Ezra anjlok, dia agak kesal, mereka jelas telah melakukan tindakan perlindungan, tetapi Kina masih saja hamil tanpa sengaja. Tapi dia tetap menjawab, baiklah, karena Ezra telah memulai topik ini, Kina melanjutkan, Ezra, kalau kita punya anak di masa depan, kamu lebih suka perempuan atau laki-laki? Perempuan, jawabnya, memikirkan Kina akan melahirkan Kina kecil semanis dia, seluruh hati Ezra melunak. Ezra, ternyata kamu lebih suka perempuan daripada laki-laki. Kina sengaja mempersulitnya, kamu seharusnya jawab asalkan itu anak kita, maka kamu pun akan suka, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Asal kamu yang lahirkan, aku pun suka, Ezra menjawab sesuai permintaan Kina, lalu menambahkan, tapi aku tetap lebih menyukai perempuan. Kina tertawa karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ezra, terlihat malu, kamu masih lebih memilih perempuan. Ini akan membuatku stres, bagaimana kalau aku terus melahirkan anak laki-laki? Wajah Ezra tampak bimbang karena kata-kata Kina. Sejak dia mengetahui bahwa Kina hamil, dia selalu merasa bahwa anak yang dikandungnya adalah perempuan. Dia mengertakkan gigi, berkata dengan enggan, laki-laki ya laki-laki. Aku juga suka laki-laki, kamu tidak perlu stres, hah? Akankah kamu mencari wanita lain untuk melahirkan anak perempuan, hanya karena aku tidak melahirkan anak perempuan? Melihat Ezra menjawab dengan enggan, Kina bertanya sambil menahan tawa. Tidak, jenis kelamin anak ditentukan oleh gen ayah. Jika kita tidak dapat melahirkan anak perempuan, masalahnya ada padaku. Jawab Ezra sambil menggelengkan kepala, oke, kalau begitu ayo kita punya anak tahun depan. Kata Kina dengan diiringi senyum ceria, iya. Memikirkan bahwa Kina sudah sedang mengandungi seorang anak di dalam perut, suasana hati Ezra tiba-tiba menjadi agak berat. Kina Barn ingin punya anak tahun depan, bagaimana dengan anak di perutnya ini? Kina bersandar di lengan Ezra, kepala kecil menggosok dadanya. Aroma maskulin dan pelukan hangat Ezra mengelilinginya, membuatnya merasa bahagia dan hangat. Dia menggerakkan tubuh, mencari posisi yang paling nyaman. Sebuah kaki indah berada di antara kedua kaki Ezra secara tidak sengaja, menyebabkannya menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuh menjadi kaku, salah satu bagian tubuh langsung bereaksi. Seseorang malah sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah menyalakan api. Kina segera tertidur, mata terpejam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kondisi setengah sadar, Ezra. Hah, Ezra menjawab dengan suara berat, sepertinya ada sesuatu yang menusuk aku. Katanya dengan suara kantuk, keringat bercucuran di dahi Ezra. Dia memindahkan kaki Kina dengan hati-hati, karena Ezra memperjauh jarak mereka berdua, Kina tiba-tiba merasa agak sedih. Pada detik berikutnya, Kina sengaja meletakkan kakinya di bagian itu, membuat Ezra terkejut dan pasrah. Jangan bergerak, tidur, terdengar suara tegas dan lembut yang dipenuhi rasa kantuk. Ezra menahan nafsu keinginan yang menyakitkan, tersenyum dengan tak berdaya, memejamkan mata. Akibat ledakan kapal pesiar mewah, Kina tenggelam dan mengalami kekurangan oksigen pada otak, kemudian jatuh koma selama berhari-hari. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, tapi dia sedang hamil sekarang. Dia seharusnya sudah dapat dipulangkan setelah dirawat inap 3-4 hari. Namun, Ezra khawatir sehingga memintanya untuk inap di rumah sakit selama 7 hari untuk observasi. Pada aspek makanan, Ezra khawatir Kina akan mengalami morning sickness karena aroma makanan tertentu.
Jadi, dia sangat berhati-hati, tapi masih ada beberapa kali dia melihat wajah Kina memucat hanya ketika mencium bau makanan, membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, Kina tidak curiga sama sekali. Dia hanya merasa dirinya mungkin tidak cocok dengan makanan Jepang. Vito telah kembali ke kota Leicester. Orang-orang Dark Lord masih sedang mencari kabar tentang Ezekra. Kota Fukuoka adalah prefektur terbesar di Kyushu, Jepang. Kota ini juga merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya Kyushu. Budaya mereka telah mengalami akulturasi dengan budaya Tiongkok sejak zaman kuno. Sungai Naka yang memisahkan Fukuoka di barat dan Hakata di timur membuat Fukuoka disebut sebagai kota kembar. Ezra tahu Kina suka suasana ramai, jadi dia membawanya ke daerah terbesar di Kyushu dekat Fukuoka, yang dikenal sebagai daerah Tenjin paling makmur di Kyushu. Mal dan toko mode berjajar, mungkin karena akhir pekan, sehingga meskipun langit masih cerah dan langit sedang turun salju, tetap ada orang-orang yang datang untuk jalan-jalan, sangat ramai. Kina memandangi jalan komersial dengan gaya arsitektur tradisional bercampur modern, sangat bersemangat. Dia berlari dan melompat, setiap kali Ezra melihatnya, seluruh hati menegang karena takut dia akan terjatuh. Ezra, apakah pasangan boneka ini bagus? Di toko kerajinan tradisional, Kina mengambil sepasang boneka keramik dengan kedua tangannya. Ekspresi wajah tampak sangat gembira. Ezra melihat boneka pria yang bertatapan ganas, wajah hitam bak tinta berekspresi garang. Kemudian melihat boneka pria lain dengan mata cerah, wajah indah bagai bunga persik, tubuh mengenakan kimono bermotif pink. Itu boneka yang sangat cantik dan imut, sudut bibirnya yang kaku agak berkedut. Bagus, dia menjawab dengan dingin, memberikan jawaban yang menentang dari isi hatinya. Dia agak heran dengan penilaian estetika wanitanya ini. Kina tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa bahasa Jepang. Kamu suruh bos untuk mengukir nama kita di bagian bawah boneka ini." Wajah Ezra membeku, tetapi pada akhirnya dia tetap menuruti permintaannya. Setelah membeli boneka keramik, Kina mengajak Ezra berbelanja lagi. Dia merasa villa Ezra terlalu monoton, jadi dia membeli banyak barang dekorasi yang indah di sepanjang jalan. Ezra menunduk dan melihat tangan lembut yang menggandeng tangannya. Hati seketika melunak, ekspresi wajah yang dingin pun berangsur-angsur melembut. Keinginan untuk memeluknya erat-erat dan hidup bersamanya seumur hidup menjadi semakin kuat. Telapak tangan Kina agak kesakitan karena digenggam terlalu erat. Dia menoleh dengan alis berkerut. Terlihat Ezra tampak sedang memikirkan sesuatu sambil menunduk dan memandang tangan mereka yang bergandengan. Wajah Kina tersipu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Kina terdorong oleh pejalan kaki lain dari belakang. Dia terhuyung-huyung, pada detik berikutnya, dia terlempar ke dada yang tebal dan keras. Berpikir bahwa mereka sedang berada di tempat umum, dia buru-buru ingin mundur. Namun, pria memeluknya dengan erat. Dia berkata dengan wajah merah, "Tem. Ezra, aku baik-baik saja, kamu bisa melepaskan aku." Karena kejadian barusan, Ezra teringat kenangan buruk tentang dirinya dan Kina yang terpisahkan oleh orang banyak pada hari Natal. Kina sedang hamil sekarang, jika tidak sengaja terjatuh, maka Kina kecil di dalam perut mungkin akan terjebak bahaya. Memikirkan ini, ketakutan membanjiri hatinya, lalu menyebar ke seluruh anggota tubuh. Setelah menenangkan pikiran, barulah Ezra melepaskan Kina dengan ekspresi tenang. Ezra melihat jam, bertanya dengan suara rendah, "Apa kamu lapar?" "Sedikit, aku mau makan makanan Jepang." Kina mengangguk, memberi usulan tanpa segan. Ezra mengangguk, dia tampak akrab dengan tempat sekitar. Tak lama kemudian, dia membawa Kina ke sebuah restoran Jepang kelas atas dengan arsitektur tradisional Jepang. Mereka berdua berjalan di tangga kayu solid, mengikuti pelayan menuju ke lantai 7 teratas. Ruangan semi terbuka ditanami bunga sakura yang penuh dengan kuncup bunga kecil, membawakan nuansa musim semi di musim dingin. Sebagian besar area Tenjin dapat terlihat dari sini, pemandangan yang indah.
Ezra bertelepon sebentar, kemudian mulai memesan makanan. Dia menghindari makanan yang tidak bisa dimakan Kina, serta makanan yang terlalu berminyak. Pelayan langsung keluar sehabis menyajikan semua hidangan di atas meja. Ezra berkata, "Makan beberapa makanan pembuka dulu." "Ezra, kamu amat tahu selera makan aku baru-baru ini. Kamu tahu bahwa aku suka membuka selera aku dengan makan asam terlebih dahulu." Kina merasa senang dengan perhatian Ezra padanya. Ezra terkejut, kata-kata Kina yang sederhana itu seketika membuat keringat dingin bercucuran di punggungnya. "Cepat makan, jangan bicara pada saat makan," katanya dengan dingin. Kina cemberut dan mendengus pelan, menganggap Ezra terlalu angkuh. Meskipun Ezra menyuruhnya untuk tidak bicara selagi makan, tapi dia tetap mengajaknya untuk mengobrol. Dia mendapati bahwa Ezra cukup akrab dengan budaya Jepang. Mereka sambil makan dan mengobrol. Kina menyadari seleranya hari ini sangat baik. Dia makan lebih banyak dari biasanya. Ezra berpikir Kina sedang hamil, jadi tidak boleh terlalu lelah. Selesai makan siang, dia pun membawa Kina kembali ke hotel untuk beristirahat. Kina tidur sejak jam 2 siang. Setelah bangun, dia menemukan bahwa lampu-lampu sudah menyala di luar. Dia berguling dengan malas, melihat sosok tinggi dan dingin berdiri di depan jendela, rasa sakit melintasi hatinya. Dia tahu alasan Ezra masih tinggal di Jepang kemungkinan besar adalah karena Ezikra. Kina turun dari tempat tidur tanpa alas kaki, berjalan dengan pelan ke belakang Ezra, lalu memeluknya dengan kedua tangan dari belakang. "Sudah bangun?" Ezra berbalik, alisnya mengernyit, lalu berkata dengan suara lembut yang bermaksud menyalahkan, "Kenapa kamu turun dari tempat tidur tanpa alas kaki?" Dia langsung menggendong Kina, mendudukkannya di tepi tempat tidur, berjongkok, lalu memakaikan sandal di kakinya. "Ezra, jangan khawatir, Ezikra akan baik-baik saja." Kina mengangkat tangan, membelai alisnya yang berkerut, menghiburnya. "Aku tahu." Ezra memegang tangannya yang lembut, menarik napas, berkata perlahan, "Adik ketiga juga mengatakan bahwa Ezikra akan baik-baik saja. Ezikra bersamamu saat itu, kalau dia bisa membawamu pergi, ini membuktikan bahwa dia cukup kuat. Karena kamu bisa baik-baik saja, maka dia pasti akan baik-baik juga. Hanya saja, aku tidak bisa tenang sebelum mendapat kabar tentangnya." "Yah, tidak akan terjadi apa-apa." Walau Kina berkata demikian, tetapi dia juga sangat khawatir. Kina tahu bahwa semua rumah sakit dan klinik umum di Jepang, baik swasta ataupun negeri, telah menerima instruksi. Begitu Ezikra masuk ke rumah sakit manapun, Ezra akan langsung dikabari. Oleh karena itu, Kina tidak berani memberitahu Ezra bahwa Ezikra terluka pada saat itu. Dia takut Ezra akan semakin khawatir. Ezra berdiri. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. Melihat penelepon adalah nomor yang tidak dikenal, intuisinya memberitahunya bahwa ini terkait dengan kabar Ezikra. Jadi, dia segera mengangkatnya.